masa suci wanita yang menstruasi atau haid paling sedikitnya itu 15 hari dengan malamnya, seluruh malamnya, yaitu sehari semalam. Jadi kalau kurang dari masa suci 15 hari, maka belum masuk masa suci. Dia paling minimal masa sucinya wanita yang menstruasi itu paling minimal itu 15 hari. Kemudian banyaknya, aktsaruhu, paling lamanya atau banyaknya dari masa suci wanita tersebut la hadda li aktsarihi. Tidak ada batasan dari banyaknya atau lamanya masa suci. Ghalibuhu, umumnya 23 hari beserta malamnya atau 24 hari beserta malamnya. Nah, ini hitungan masa suci daripada wanita yang haid. Nanti jadwal yang di bawah itu umumnya seperti itu. Tapi nanti kalau dia kasus yang berbeda, tentu cara penjelasannya juga akan berbeda. Ada salah satu kitab, ini saya usulkan khususnya bagi kaum wanita dan juga untuk kita bagi kaum laki-laki, harus punya satu buku tuh yang menurut saya paling mudah membahas masalah haid, nifas dan istihadah, dan sudah diterjemahkan, dan memang yang menulis kiai menggunakan bahasa Indonesia. Nama kiainya itu kalau tidak salah Kiai Haji Muhammad Ardani. Bukunya hanya dulu waktu beli di Jakarta 9.000 rupiah. Kecil risalah. Tapi itu merujuk dari 13 kitab fikih mazhab Syafi'i. Kami sudah baca kitab yang membahas tentang masalah haid, nifas, wal istihadah, itu agak rumit. Tapi alhamdulillah buku beliau sudah merangkum, menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, juga menggunakan semacam tabel gitu, grafik. Jadi kita mudah memahami. Kalau tidak pakai grafik sulit memahami. Nah, nama bukunya itu Risalah Haid, Nifas dan Istihadah. Ditulis oleh Kiai Haji, kalau tidak salah namanya Kiai Haji Muhammad Ardani ya. Saya lupa Muhammad atau Ahmad. Ya. Yang pasti beliau punya nama belakang itu Ardani. Tuh. Itu salah satu buku yang sangat baik membahas tentang masalah haid, nifas dan al-istihadah. Di sini kita harus pahami kaidah 15 hari. 15 hari paling minimalnya masa suci. Istihadah itu masa suci. Istihadah itu masuk masa suci. Tidak keluar darah juga bagi perempuan disebut bersih dari darah, juga masa suci jika sesuai dengan hitungan tadi. Paling minimalnya 15 hari. Yang menjadi problem itu haid dan istihadah itu sama keadaannya. Nanti ciri-ciri darahnya pembahasan tersendiri lagi. Yang pasti haid dan istihadah itu mengeluarkan darah. Disitulah jadi problem. Kalau hanya satu darah yang keluar haid selesai, tapi darah ternyata yang keluar ketika masa-masa normal wanita itu adalah darah haid dan istihadah. Haid darah sehat yang keluar, istihadah masuk darah yang fasid, damul fasid, darah penyakit. Contoh yang sederhana, di sini dia mengambil contoh yang mudah dipahami sesuai kaidah umumnya. Wal ghalib anna syahral mar'ati la yakhlu min haidin wa tuhrin. Umumnya di bulan wanita tersebut itu tidak mungkin kosong dari darah haid dan masa suci. Pasti itu. Kecuali yang monopos,
sudah tidak keluar lagi itu darah. Tapi kalau masih normal, pasti akan mengalami haid dan masa suci. Fa in kana haiduha sittatu ayyam fatuhruha arba'atun wa ishruna yauman. Jika haidnya itu 6 hari, sekarang kita harus ingat, paling sedikitnya, paling minimalnya haid itu sehari semalam. Kurang daripada itu 24 jam, kurang daripada itu tidak dikatakan darah haid. Jadi paling minimalnya haid itu 24 jam, sehari semalam. Kurang dari itu tidak dikatakan haid. Masa sucinya kurang dari 15 hari tidak dikatakan masa suci. Kita pelan-pelan biar bisa paham, guys. Wa in kana haiduha, di sini dikatakan jika haidnya 6 hari, kita ambil 1 bulan. Haidnya 6 hari. Lalu masa sucinya 24 hari. Maka di sini 6 hari haid, 24 masa suci. Pertama yang kita harus cari tahu, haidnya terpenuhi tidak? 6 hari terpenuhi, karena paling minimalnya haid 24 jam. Kalau sudah 6 hari berarti sudah masuk hitungan haid yang umumnya. Setelah itu masa suci 24 hari. Masuk masa suci karena lebih dari 15 hari. Maka kesimpulan yang mudah dipahami di sini berarti dalam 1 bulan itu wanita tersebut haidnya 6 hari, masa sucinya 24 hari. Nanti kalau darah keluar lagi, hitungan lagi. Gitu. Ini diambil contoh yang paling gampang nih. Contoh yang paling mudah. Wa in kana haiduha sab'atu ayyamin fatuhruha thalathatun wa ishruna yaumah. Jika haidnya 7 hari, darah keluar dari hari pertama sampai hari ke-7, keluar 7 hari. Lalu masa sucinya itu 23 hari. Maka yang 7 hari haid, 23 hari masa suci. Kenapa? Yang haid sudah memenuhi syarat karena 7 hari. Kemudian yang suci sudah memenuhi syarat lebih dari 15 hari, 23. Maka dikatakan dia masa haid dan masa suci. Masa haidnya itu 7 hari, sucinya 23 hari. Begini bagi kaum wanita, umumnya kita bahas pelan-pelan, jadi biar nanti ikut arah kitab saja sambil dijelaskan. Soalnya ini dia juga agak panjang nih masalah. Kaidah umum, wanita ketika keluar darah, dia hentikan aktivitas ibadah yang dilarang itu. Kaidahnya seperti itu. Nanti ketika sudah masuk hitungan, ternyata yang darah yang keluar itu istihadah, dia qadha salat. Dia qadha salatnya. Puasa juga diqadha. Haid itu tidak qadha salat ya. Apa qadha salat? Puasa. Dia qadha puasanya. Jadi kalau darah keluar langsung anggap itu haid. Nanti setelah hitungan ternyata itu istihadah, maka dia mengganti. Karena dia belum tahu nih, ini darah yang keluar apakah haid apa istihadah, ya. Jadi dia akan hitung tuh. Apalagi yang keluarnya tidak sesuai dengan, ada yang keluarnya itu waktunya persis seperti itu terus. Nah itu sudah bisa diprediksi. Tapi ada yang berubah-ubah masa siklus darahnya itu keluar. Nah orang keadaan seperti ini, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ia mengatakan pada waktu darah keluar itu dia menghentikan aktivitas ibadah yang dilarang ketika dalam keadaan haid. Tuh. Nanti ketika sudah masa suci baru dia sholat.
Ketika haid kan tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Yang qadha kan apa? Yang qadha puasa. Itu. Cuma ketika istihadah itu kan dia darah keluar, dia hentikan sholatnya, ternyata itu istihadah, maka dia harus qadha. Tapi ketika haid, hitungannya haid, menstruasi, tidak perlu qadha sholat. Nah sekarang di sini contoh, itu ada tabel di situ, jadwalun li taudih suratu damil haid wa tuhri khilala syahrain. 5 hari suci masuk ini tidak? 5 hari suci yang masuk kan berapa? Paling sedikit 15 hari. Baik. Setelah itu 5 hari ini suci, artinya di sini dimaksud tidak keluar darah. Tidak keluar darah. Nanti kalau ada contoh lainnya, keluar darah juga bisa masuk masa suci kalau istihadah. Pertama ini 5 hari, anggaplah tidak ada darah yang keluar. Kalau 5 hari ini belum masuk masa suci karena kurang dari 15 hari. Hari berikut 7 hari haid, 7 hari masuk masa haid karena sudah lebih dari 24 jam. Berikut hari ke-8 sampai 18 suci. Maka 18 hari ini turun karena dia sudah memenuhi syarat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ditambah lagi yang tadi, yang 5 tadi. Maka dikatakan yang kelima juga masuk kepada masa suci karena dia menambahkan daripada masa suci yang setelahnya. Contoh yang paling mudah, hari pertama sampai hari ke-7 darah keluar. Ini kita ambil 1 bulan ya. Hari pertama, hari ke-7 darah keluar. Hari ke-8 sampai 15 tidak keluar darah. Hari ke-8 sampai 15 apakah sudah masuk masa suci? Belum. Karena kurang dari 15 hari. Dia hanya dapat 8 hari. 8, 9, 10 sampai 15, 8 hari. Kemudian 16 keluar darah. 19 sampai 22 keluar darah. Itu darah apa itu? Bukan darah haid. Kenapa bukan darah haid? Karena masa sucinya belum cukup. Kan harus masa haid itu berada di antara satu suci berada di 2 haid. At-tuhru baina haidatain. Suci di antara dua haid. Hari ke-1 ke-7 keluar darah. Hari ke-8 sampai 15 tidak keluar darah. Hari ke-19 sampai 22 keluar darah. Nah, yang 8 ke-15 belum sampai 15 hari. Sedangkan masa suci itu minimal 15 hari. 16 sampai 22 keluar darah. Nah, dari 8 kita jumlahkan ke 22, 15 hari. Berarti darah yang tadi itu 16 sampai 22 yang keluar bukan darah haid tapi istihadah. Dia dihitung dari masa 8 hari ke-8 sampai ke 22 jumlahnya berapa? 15. Maka masa itulah masa suci. Darah yang setelah tadi yang sampai dari 16 sampai 22 bukan darah haid tapi al-istihadah. Baru hari setelahnya 23 misalnya sampai 25 keluar darah lagi misalnya darah haid. Karena sudah berada di antara 2 haid, berada di antara 1 yang suci dan sudah memenuhi syarat 15. Nah, itu contohnya misalnya seperti itu. Di dalam mazhab Syafi'i, ya, di mazhab Syafi'i ini yang tidak keluar darah juga
Jika dia masuk di dalam hitungan haid, maka dianggap dia keluar darah, dianggap dia masa haid. Misalnya masa minimal 15 hari masa suci ya, paling banyaknya haid itu 15, itu maksudnya dia punya jenjang maksimal waktunya itu sampai 15 hari paling banyaknya. Paling sedikitnya berapa? 24 jam. Hari pertama darah keluar 5 jam. Hari kedua keluar 5 jam, sudah 10. Hari ketiga keluar 5 jam. Hari keempat keluar 5 jam, sudah 20. Nah, hari berikutnya tidak keluar darah, bersih. Sudah masuk hari 15 keluar darah 4 jam. Berarti sudah masuk hitungan haid 24 jam. Maka mulai hari ke-1 sampai 15 semuanya haid. Walaupun yang tadi tidak keluar darah, tetap dihukumi sebagai dalam masa-masa yang haid. Itu yang dimaksud 24 jam di situ. Tidak harus 1 hari 1 malam, tapi dia cicil-cicil, yang penting tidak lewat 15. Kalau lewat 15 hari, di sini percampuran nanti kalau keluar darah, di situ ada darah haid, di situ ada istihadah. Nanti pembahasannya masuk di bab istihadah. Nah, jadi seperti itu. Dia punya qawaid. Nah, di sini kan tabel nih, 5 hari suci, 7 hari haid, 18 hari suci umumnya. Kemudian 5 hari suci lagi, 7 hari haid, 18 hari suci. Ini ghalib, umumnya seperti itu. Ini hasil riset penelitian Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Kedua-duanya menggunakan riset. 18 yauman tuhurun minasyahril awal, az-ziyadah 5 ayyam tuhurun minasyahri athani 23 yauman tuhurun bainal haidatain. 18 hari adalah masa suci dari bulan pertama, ditambah dia tambah syahrul awal, kemudian ditambah dari syahrul tsani, ditambah 5 hari masa suci dari bulan kedua, jumlahnya sama dengan 23 hari. Dari 18 tadi saya katakan tadi, 18 tambah 5 sama dengan 23. Sudah memenuhi syarat sebagai masa suci karena sudah melewati 15 hari. Itu kalau gak pakai tabel memang agak rumit. Ini paham tidak? Jangan saya yang antara dua, kalau gak saya yang gila, yang dengar yang gila. Jadi beginilah nih, makanya wanita itu harus faqihah juga. Harus ada ustazah-ustazah yang ahli fikih. Kalau semua dibebankan kepada yang laki-laki, kasihan. Lah toh dia gak pernah alamin, disuruh mikir juga. Ada bahas hadis, ada bahas tafsir, ada bahas ini, disuruh bahas bab haid. Makanya Imam Zainuddin Malabor tidak senang tuh membahas bab haid. Dia bilang, saya ini sudah pusing dengan ilmu yang lain, disuruh belajar ilmu wanita. Tapi memang begitulah tuntutan kita. Kita juga harus tahu sebagai laki-laki untuk mengajarkan anak istri kita. Gitu. Ini masih contoh yang gampang ini. Ini contoh yang gampang saja kita sudah pusing. Bagaimana contoh yang susah? Makanya saya bilang kita pahami kaidah umum dulu dah. Kaidah umum. Kaidah umum 15 hari itu minimal masa suci. Minimal masa suci. Kalau haid maksimalnya 15 hari. Nah, itu sudah terputar-putar di pojok. 15 hari minimal masa suci, tapi kalau 15 hari maksimalnya masa haid. Dijumlah-jumlahkan saja nanti. Itu satu contoh, itu dipegang dah. Hari ke-1, hari ke-7 misalnya keluar darah,
Masuk haid tidak? Masuk, karena sudah lebih dari 24 jam, hari ke-1 sampai ke-7. Ke-8 sampai 15 tidak keluar darah. Sudah bisa masa suci belum? Belum bisa. Karena 8 ke 15 baru 8 hari, sedangkan paling minimal 15. Maka dia butuh hitungan lagi. Tiba-tiba tanggal 16 keluar darah. Sampai tanggal 22. Maka dipastikan 16 sampai 22 itu dijumlahkan dengan tadi yang tidak keluar darah, dari 8 sampai 15 dijumlahkan terus sampai ke 22, semuanya 15 hari. Oh, berarti 15 hari inilah sudah masuk minimal masa suci. Maka yang 15 ini, yang 8 sampai 22 itu semuanya adalah masa suci. Darah yang keluar bukan haid tapi istihadah. Itu dulu satu contoh dipegang.